032/9 KIP DKIPS 2025 antara pemohon Saudara Bonatua Silalahi melawan termohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 Desember. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para pihak. Baik, agenda hari ini adalah melanjutkan sidang sebelumnya. Kita agendanya adalah pembuktian. Saya kemarin pemohon tidak hadir sebagai prinsipal. Saya mengingatkan kemarin ada hadir kuasanya, sudah di ruang sidang, selanjutnya meninggalkan ruang sidang. Kuasanya. Jadi saya memastikan kuasa yang lain itu statusnya sekarang seperti apa atau seperti apa. Jadi kemarin sudah kita mulai terus meninggalkan ruang sidang, alasannya prinsipal tidak hadir. Jadi itu yang dimaksud bahwa saudara maju sendiri atau pakai kuasa lagi sekarang. Baik majelis. Baik majelis, terima kasih. Sebenarnya saya ingin klarifikasi bahwa saya tidak menerima relas untuk panggilan sidang. Memang sidang sebelumnya disebut sidang akan dilanjutkan minggu depan, tapi tidak ada mengandung kepastian hukum jam berapa, apakah tetap rencana minggu lalu masih dijalankan, sehingga saya tidak menginformasikan ke para pengacara saya, kuasa hukum saya bahwa akan ada sidang. Nah, ternyata setengah jam sebelum sidang mulai pihak KIP menelepon saya. Jadi karena saya bilang saya tidak ada undangan resmi, saya bisa berasumsi bisa saja saya tidak diundang pada sidang itu. Maka saya bilang sama lawyer saya tidak ada rela, saya tidak tahu agenda sidang itu apa. Bisa aja itu sifatnya hanya antara termohon dan majelis. Terima kasih. Nggak bisa. Jadi sudah pada itu seluruh Anda dan 4 kuasa itu hadir. Sudah saya tegaskan. Saya besok akan manggil pihak terkait diskusi. Saya panggil pemberitahuan sidang di akhir bahwa saudara harus hadir tanpa panggilan. Semuanya menyatakan bersedia. Itu terbukti kuasa saudara hadir. Kuasa 4-nya hadir, saudara hadir juga. Terus kemarin ada kuasa hadir, saudaranya tidak hadir. Baik, tapi saya mengacu pada sidang berikutnya itu ada relas meskipun dipanggil juga di sidang sebelumnya karena penundaan dan relas. Sidang sebelumnya bukan ada relas karena pemberitahuan sidang sebagai panggilan relas. Panggilan itu sudah saya nyatakan di depan persidangan. Ini nggak ada relas lagi, panggilan resmi dari kami. Jadi antara saudara ini saya memaksudkan kuasa yang lainnya masih jalan apa enggak? Masih. Berarti nanti saudara tidak hadir atau tidak hadir, selama kuasanya hadir, berarti saya anggap kuasanya. Jadi jangan sampai ini namanya menghina persidangan, sudah hadir nggak mau masuk, sudah ada duduk di sini tiba-tiba keluar sidang. Itu kalau diperhatikan betul. Baik. Alasannya karena saudara belum datang, itu yang nggak boleh. Baik. Saya ingatkan itu tercatat. Jadi kemarin sudah saya catat di persidangan, saya anggap saudara hadir tidak patut. Sekali lagi saudara tidak hadir, bisa dinyatakan gugur karena dianggap tidak menghormati sidang. Baik, selanjutnya sekarang hari ini kemarin sudah saya minta kuasa termohon, sudah periksa pihak terkait. Sekarang bukti dari saudara, silakan. Ada tambahan saksi atau cuma bukti tulis? Daftar bukti aja majelis. Oke. Lengkap yang kemarin ya. Silakan satu. Iya. T1 ini asli ya. Iya Bapak. Profil Scopusnya ya. Ini yang Namanya berubah menjadi coba diurutkan sama punya buktinya. Ditunjukkan dia. Kuasa termohon silakan termohon. Ya, coret aja di parah nanti disesuaikan.
Warna ini mana? Ini kan depannya profil fokus dia. Belum ada ini. Sudah dimasuk profil fokus. Warna ini dia ya. Asli KTP. Ini cetakan. Bentuknya memang cuma kayak gini aja. Ya, itu dia dari website. Oh. Bukan cetakan ya? Sudah. Print ya? Ya, bisa divalidasi di website langsung. Oke. Ya. Iya. Ini ya. Kopi. Ini print apa kopi? Ini online print lah ya. Print. P4-nya jawaban PPID. Jawaban email ya. Ya. Printnya. Kelima ini formulir keberatan. Print. Oke, P6 tanggapannya dari atas ini. Ini kopi ya berarti ya. Ini kan diterima saudara ya? Ya, saya print di Iya. Karena saudara pasti punya aslinya kan? Ya. Ini dari saudara dari termohon ya? Ya. Apa dari ya tanggapan? Saya print dari mereka. Dari ya tampilannya. Oke. Ya, ini dari KPU. Oh dari saudara yang ke KPU sendiri? Setelah usul mereka, saya kirim surat. Berarti Anda dapatnya dari KPU ya? Oh berarti kopi ya? Karena Anda yang punya Ya. P7. Oke, siap. Sudah, itu aja. Baik. Selanjutnya, termohon buktinya cuma itu aja Pak. Saudara ya. Siapa? Baik. Ini. Apa ini? Oh iya Pak. Daftar buktinya yang sebelum. Tiga belas ya kemarin berarti terakhir lanjutan ya kemarin itu 11 ini 11 ini 11 lanjutan. Pak Bono itu udah dapat yang Ya, sampai di 1. 11. Ya, 11. 11. Ini minta. Ya, Oh, itu lagi dipakai. iya lanjut, nambah. Iya. Iya. Data.
parah aja. Brand parah masih kelihatan. Sebelah ini di red aja. Oke, ya. Oke, selanjutnya T, laporan audit. Itu kopi ya. Oke. Terus laporan audit eksternal 12. Pemeriksaan ini yang kemarin kita minta itu ya, setiap audit. Oke. Terus ini juga laporan ya, T15 sama kan? Terus putusan print ya, putusan apa? Putusan. Oke. Mana? Sebelum itu apa? Sudah diupload. Ini namanya publik berkala. Ya, yang ini kan publik ngambilnya di print. Kan dapatnya dari print kan? Di website. Kalau Pak Bonato belum dapat, Pak Bonato nge-print. Harusnya, tapi kan dia nggak boleh di. Iya, karena ini ngambil di ruang publik. Oh, saya tanya, belum terkira. Ya. Mungkin lagi. Putusannya Pak Bonato bukan. Ya, iya, putusannya. Sudah, silakan. Nanti itu Pak ya. Baik. Berarti yang tadi terkait dengan putusan, nanti Pak Bonato koordinasi sendiri ya. Siap. Saya prinsipnya karena ini dapat dari ruang publik kan. Iya. Karena dari ruang publik minimal ya sudah, berarti bukan dapat bahasanya nggak sesuai ketentuan lah. Pak Bonato ada tambahan lagi, cuma ini aja. Beberapa kemarin untuk menguatkan kemarin resume dari ahli belum kita terima ya Pak. Coba di ya, biar mempermudah. Saya akan lengkapin Mas Idris. Ya, dilengkapi ya Pak resume dari ahli, sama ada mau bukti tulis nggak setelah kemarin ada beberapa regulasi yang saudara sampaikan. Itu mau ditafsirkan atau mau seperti apa atau cukup ini saja? Saya matiin aja. Cukup, Majelis. Cukup. Berarti kalau cukup, termohon ada lagi? Ini Majelis mungkin terkait dengan daftar bukti yang disampaikan oleh pemohon tadi. Bukti P7 itu kan yang dibuktikan oleh pemohon adalah surat dari KPU ya, surat pemohon kepada KPU gitu Majelis. Tapi di sini keterangannya adalah di daftar buktinya keterangannya adalah tangkapan nilaian publikasi ilmiah pemohon gitu, berbeda dengan apa yang disampaikan tadi buktinya. Bentar, saudara mau lihat kembali. Ini kan tangkapan layar artikel P7-nya ya, saudara. Pak Bonato, kembali. Izin Majelis, saya salah Majelis. Saya salah kasih. Salah kasih. Iya. Makasih sudah diingatkan. Sebenarnya ini tujuannya ini. Oh, makanya ini kata ini nyasar. Ya udah. Ini ya. Iya. Tapi saya tadi mastiin di screenshot tapi Pak Ibu. Ini enggak usah. Ini enggak. Sudah ada kan? Enggak. Oke. Maksudnya ini tadi itu tadi. Ada nambah. Baik, clear ya. P7
Karena kemarin yang terkait yang dihadirkan oleh majelis, permintaan majelis sudah kita periksa. Jadi nanti agenda selanjutnya kita akan menyampaikan kesimpulan, termasuk tadi Pak Bonato mau melengkapi semua ahli itu, atau ada lagi cukup, ada keterangan lain Dari termohon cukup. gitu, cukup. Silakan anggota kalau ada yang mau. Terima kasih Ketua. Dari saya sedikit saja. Yang pertama kepada pemohon ya. Saudara pemohon dalam beberapa sidang yang sebelumnya, saudara mengungkapkan bahwa secara ilmiah saudara menunjukkan idealisme dalam bahwa informasi publik yang disengketakan hari ini itu hanya ingin diperoleh secara legal. Ya. Artinya ketika diperoleh dari sesuatu yang bukan tanda kutip norma hukum yang ada di negara kita, salah satunya undang-undang kearsipan, itu alur itulah yang mau saudara teliti juga termasuk dalam konteks tersebut. Jadi kalau ada informasi publik di tempat termohon tapi bukan dari alur itu bukan sesuatu yang saudara anggap ilmiah yang sedang saudara teliti gitu ya. Bisa dijelaskan sedikit ya. Setuju. Memang harus sesuai dengan peraturan, tervalidasi oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Karena begini, termohon ini kan badan publik pemerintah provinsi ya, termasuk organisasi yang cukup besar dalam konteks pemerintahan provinsi. Itu bisa saja kalau menyatakan dia tidak ada dan seterusnya, majelis bisa saja memeriksa. Tetapi dalam konteks saudara adalah pemohon yang memang memiliki garis keilmiahan yang memang hanya ingin sesuai dengan mekanisme dengan undang-undang kearsipan, kami majelis juga menghormati itu. Jadi sehingga kami tetap pada prinsip apa yang didalilkan oleh pemohon adalah itu yang majelis anggap itu suatu pertimbangan gitu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya liar. Ini karena dokumen itu bisa saja Pemprov memiliki dengan tapi bukan dalam konteks alur yang memang berada dari Badan Publik KPU kemudian ke kearsipan ya yang ada di DKI. Di luar itu saudara kan menganggap itu sesuatu yang bukan itu yang sedang diteliti kan. Izin majelis meluruskan Ya. bahwa saya minta ke lembaga kearsipan daerah bukan berarti harus dari KPU. Ya. Tetapi PPID dari awal sudah mengkondisikan seakan-akan Sekda selaku pencipta arsip seakan-akan hanya menerima arsip dari KPU. Nah, dalam hal ini saya mau ingin menggali apakah cuma KPU sumber satu-satunya arsip daerah. Jadi saya tidak sepakat kalau hanya KPU sumber satu-satunya dalam hal ini. Karena Sekda itu menurut peraturannya itu adalah melakukan fungsi kearsipan. Bagaimana dia ketika proses transisi dari KPU pelantikan gubernur seharusnya Sekda sudah menyimpan dokumen-dokumen gubernur yang akan dilantik. Baik. Fungsi itu juga diatur oleh Perda juga ada Perda gubernur tentang kearsipan ya, dan memang tidak harus dari KPU. Baik. Seperti itu. Jadi maksudnya saudara pemohon kan memang yang dalam proses demokrasi kemarin dalam pilkada yang pada saat 2013 itulah yang memang pada posisi dokumen itu pada saat pencalonan kan. Ya. Kan pasca tersebut kemudian mungkin bisa saja pemerintah provinsi memiliki kepentingan lain dalam konteks hal yang dalam di luar demokrasi, pemilihan demokrasi secara langsung pada saat itu administrasi itu saudara bukan masuk objek penelitian ya, bukan masuk objek penelitian ya. Masuk. Tapi kan saudara konsisten dengan alur kearsipan yang saudara sedang teliti sebetulnya. Iya majelis. Artinya gini, kalau nanti misalnya PPID DKI menyatakan tidak ada dari KPU bisa jadi ya, tapi kami punya dari sumber lainnya, nggak apa-apa. Saya senang. Kenapa? Saya nggak memaksa harus sesuai dengan alur yang diikuti oleh Andri. Ini sepertinya ada copy paste alur. Saya nggak harus memaksa dari KPU, nggak harus dari KPU DKI, tapi bisa dari fungsi-fungsi kearsipan yang dimiliki oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI. Ya bisa saja misalnya mereka meminta ini ke KPU DKI. Bisa, tapi kan di sini posisi Pemprov DKI selaku pencipta arsip juga, bukan hanya KPU pencipta arsip, seperti itu. Oke. Baik, nanti majelis kan menangkap bahwa dalam konteks tersebut, saudara sebetulnya fleksibel dalam konteks penelitian, tapi idealnya sesuai dengan kearsipan gitu ya, Ya. Baik, terima kasih.
izin pada termohon atau majelis satu lagi. Saudara termohon kan ini badan publik ya, pemerintahan provinsi ini cukup besar ya. Saya masih ingin mengingatkan kembali sesuai peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, agar saudara termohon memanfaatkan agenda pembuktian bukan hanya tertulis tetapi saksi dan atau ahli. Karena pemohon pun yang adalah warga yang sedang meneliti begitu, itu mampu menghadirkan ahli. Saya berharap ini pemerintah provinsi lebih sungguh-sungguh dalam persidangan kali. Kita berharap ada saksi atau ahli sehingga majelis pertimbangannya tidak berat sebelah ini, karena ahli baru dihadirkan oleh saudara pemohon. Saya pikir Pemprov yang begitu besar harusnya bisa ada yang dihadirkan saksi dan atau ahli, sehingga majelis bisa lebih mendalami apa yang saudara termohon sudah sampaikan dalam pembuktian ini ya, cukup baik ya. Tetapi memang bukti bukan hanya tertulis tetapi saksi dan atau ahli. Jadi saya ingatkan sekali lagi, apakah termohon akan menghadirkan saksi dan atau ahli? Kami tidak akan menghadirkan saksi ataupun ahli. Terima kasih kesempatannya. Baik, saya mengingatkan dulu kepada saudara pemohon. Jadi kemarin keterangan resumenya ahli itu belum ditandatangani basah ya, nanti dialog disampaikan. Terus saya memastikan kembali, saya mengingatkan, tepatnya mengingatkan, pembuktian saudara hanya 7 hal ini, dan ini pun sebenarnya hanya terkait dengan identitas, terus proses permohonan, formulir kebenaran dan tanggapan. Saya apa yang saudara sampaikan itu secara tertulis itu belum ada bukti yang saudara sampaikan tadi. Tadi saudara menyebut perda, menyebut apa, peraturan ataupun apa, itu belum saudara buktikan. Jadi saya mengingatkan, apakah saudara menggunakan kesempatan ini atau apa, atau cukup Anda hanya menyampaikan secara tulisan pernyataan-pernyataan yang apakah itu perda, apakah itu perpu atau perda. Jadi jangan sampai nanti saudara berargumen tapi tidak ada dasar buktinya begitu. Saya hanya mengingatkan itu aja. Izin majelis bertanya. Ya. Saya seorang ahli kebijakan publik merasa bahwa peraturan perundang-undangan itu sudah dokumen publik dan tidak merasa perlu dijadikan sebagai bukti. Tapi saya menarahan apakah di sini berbeda, apakah sesuatu yang sudah diketahui publik harus dituangkan lagi menjadi bukti seperti itu. Saya hanya memberikan mengingatkan. Jadi saudara mau menggunakan, silahkan. Kan bisa jadi pembaca pasal itu akan berbeda-beda. Menurut saudara ketentuan ini harusnya seperti ini, ketentuan ini. Nah, itu salah satu contoh. Saya hanya mengingatkan saja, karena tadi saudara menyebut perda itu, tadi perda yang mana, nomor berapa. Kalau saudara cuma memberikan statement gitu kan, kami dari majelis nggak mungkin terus nyari perda tentang yang dimaksud Pak Pun atau apa, kan itu nggak mungkin. Itu yang saya maksud. Tapi kalau makanya tadi ini kuasanya kepada nggak ada semua. Kalau teman-teman kuasa hukum pasti paham betul, nggak perlu saya kasih pelajaran tentang bagaimana teknis pembuktian. Saya cuma mengingatkan, kok buktinya ini cukup sederhana. Tapi ya nggak apa-apa, itu saya sampaikan. Saya mau mengingatkan, nggak, saudara punya hak, mau digunakan silakan, nggak silakan. Baik, terima kasih. Untuk saudara pemohon, kami mengingatkan kembali terkait permohonan saudara itu kan, yaitu terkait dokumen pencalonan ya. Tentunya ketika yang dimohonkan adalah dokumen pencalonan, pertama yang menciptakan sebuah kearsipan tersebut adalah pihak KPU. Nah, sekarang saudara meminta ke pihak Pemprov DKI Jakarta. Walaupun kemarin saudara sudah menyampaikan terkait dalil ataupun keterangan ataupun alasan saudara memohon kepada Pemprov, karena beranggapan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkuasa untuk mendapatkan informasi tersebut. Ini yang dimohonkan itu adalah kan informasi publik, yang mana informasi publik itu oleh suatu badan publik bisa diberikan ketika informasi tersebut sudah dikuasai. Nah, kemarin kami sudah memeriksa ke pihak bagian kearsipan sebagai saksi, sebagai ahli, pihak ahli yang dijadikan sebagai pihak terkait oleh pihak majelis komisioner.
kami sudah menanyakan terkait kearsipan tersebut dan dinyatakan tidak ada dan tidak menerima informasi terkait pencalonan dari pihak KPU. Untuk itu kami akan meluruskan, tidak bisa menyampaikan bahwa Pemprov bisa saja dengan gampang mendapatkan informasi tersebut. Tetapi kami akan melihat tetap kepada pokok permohonan saudara. Ketika yang dimohonkan adalah sebuah persyaratan pencalonan, tentunya pihak Pemprov juga akan memberikan informasi itu dalam berbentuk satu bundel dari kelengkapan pencalonan. Bisa saja di antara sebagian tersebut ada juga kearsipan di kesekdaan, seperti untuk administrasi penggajian atau pengangkatan atau penghonoran. Tetapi yang dimohonkan informasi saudara itu kan terkait pencalonan. Ya, untuk itu kami berharap kepada pihak pemohon, kalaupun masih bersikeras atau tetap mau mempertahankan terkait argumennya bahwa Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini mempunyai kuasa dalam hal seumpama meminta atau menarik ataupun mengumpulkan atau menguasai informasi tersebut, ya bisa didalilkan atau bisa dilampirkan dengan dalil-dalil sebagai bukti atau alat bukti kepada majelis komisioner. Karena tentunya kemarin sebetulnya kalau pihak pemohon hadir pada saat pemeriksaan pihak terkait itu akan sudah cukup jelas terkait klausul apa yang dimohonkan oleh saudara pemohon ini gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah masih berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan tersebut itu masih bisa dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta? Silakan jawab. Baik majelis, sebelumnya saya mau baca di bukti P1, yaitu formulir permohonan online nomor 2025-0014. Ya. Di bagian rincian informasi yang saya mintakan itu pertama adalah ijazah pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Poin satu ini perlu saya luruskan, saya tidak menyebut ini harus dari KPU. Saya minta ijazah. Artinya ini nggak langsung dikunci jadi ini harus dari KPU. Baru poin keduanya, baru ini memang ini harus dari KPU, yaitu dokumen pendukung persyaratan pencalonan termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta saat pendaftaran. Ini yes benar, ini adalah dari KPU. Jadi poin satu ini saya mau melihat fungsi-fungsi Sekda itu adalah kearsipan. Seharusnya dia menyimpan arsip gubernur, ijazah gubernur. Jangan langsung mengkambing hitamkan KPU. Kalau di poin 2 mungkin bisa KPUD mengeles, KPUD menjawab itu masih di kami belum kami serahkan. Jadi dalam hal ini saya bersikukuh bahwa Sekda, sekretaris daerah harus bangga kepada gubernurnya, harus tahu ijazah gubernurnya, harus menyimpan siapa identitas dari gubernur yang dilantik itu sejak pasca pelantikan sampai seterusnya. Jadi jangan diarahkan seakan-akan ini harus mengikuti undang-undang pemilu. Begitu majelis, terima kasih. Baik. Oke, baik. Majelis komisioner membaca dari permohonan tersebut, ini proses pencalonan, Pak. Tentunya kami tidak berharap juga pemohon itu tidak konsisten. Jangan menafsirkan, yang jelas kami membaca atau menyimpulkan dari permohonan saudara itu adalah proses pencalonan. Makanya ketika kesimpulannya seperti itu, pihak termohon membalasnya dengan tidak dikuasai, bukan mempertanyakan kembali apa yang dimohonkannya. Kalau sekiranya memang dari awal meminta terkait rahasia atau posisinya dokumen pribadi sebagai gubernur gitu, bukan sebagai calon. Jadi supaya bisa menguatkan persepsi atau argumentasi dari memang dari awalnya memohon pencalonan, ya memohon pencalonan, jangan ditafsirkan lagi ke dokumen terkait di luar pencalonan. Nah, ketika kalau mungkin dokumen di luar pencalonan, ketika kami kemarin memeriksa dari diskusif terkait itu bahwa
minimal dari eselon 2 ke atas itu sudah ada arsip. Tetapi karena yang dimohon saudara pencalonan, ya tentunya pihak Pemprov DKI juga Jakarta juga tidak bisa memberikan. Jadi hal ini apa yang bisa sampai pemohon sampaikan terkait argumennya, mohon disampaikan dengan bukti supaya bisa menguatkan dari pihak majelis komisioner. Berharap juga tidak bercabang lagi. Kalau permohonannya seperti itu, ya permohonan seperti itu. Beda hal, Bapak meminta terkait dokumen pribadi seorang pejabat gubernur yang bernama Joko Widodo. Mungkin pihak Sekda sangat bisa untuk mengumpulkan terkait dokumen tersebut atau memberikan arsip tersebut. Tapi ketika yang diminta ada pencalonan, walaupun dari sebagian informasi tersebut ada di arsip, tapi karena pokoknya itu, ya tentunya pokok itu yang didalilkan oleh pihak termohon. Itu ya pihak pemohon sebagai catatan, dan kami juga dari kemarin menyampaikan bahwa kenapa buktinya sedikit sekali, coba disampaikan kemarin apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya ataupun dari saksi ahli. Resumnya sampai sekarang pun kami hanya menerima secara WA gitu, belum berupa sebuah resum yang resmi ditandatangani oleh ahli yang menyampaikan. Itu yang terkait permohonan informasi yang saudara mohonkan. Jadi terakhir mungkin mohon izin Pak Ketua Majelis, tetap tidak akan menambah bukti, Tidak. atau tidak menghadirkan ahli lagi, Tidak. dan konsisten terhadap permohonan semula. Nah, ini izin saya meluruskan. Siap, silakan. Saya dari setahu saya ini tafsiran ini ditafsirkan sendiri oleh termohon. Poin 1 ini. Dan di poin keberatan juga saya tidak menyebut itu harus dari KPU. Dan itu artinya di sini ada dalam proses pencalonan, saya sebut nomor 1 ya, ijazah pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Ini artinya ada proses transisi dari proses A ke proses B. Ada proses dari pemilihan umum ke proses pelantikan oleh Sekda. Ini artinya dokumen ini sifatnya nggak harus dari KPU dipindahkan, tapi ada proses validasi dari Sekda menanyakan ke KPU bahwa ini dokumen dari, inikah dokumen yang dipakai pada saat pemilihan umum, seperti itu. Jadi kembali saya tegaskan bahwa termohon selalu menafsirkan sendiri, tidak pernah bertanya ke saya apakah yang dimaksud ada ini, tidak, tapi menjawab saja. Saya juga tidak mau terjebak di situ. Bisa dilihat di proses di surat keberatan saya. Terima kasih. Baik, di mana Pak? Bisa di bukti P1 itu angka 1. Jelas itu disebut. P3. P3 angka 1. P3 Pak? Angka 1. Silakan dibacakan Pak. Rincian informasi yang dibutuhkan. 1. Ijazah pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses ya pencalonan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Nomor 2. Dokumen pendukung persyaratan pencalonan termasuk legalisasi ijazah. Ini baru legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta saat pendaftaran. Kalau nomor 2 sudah pasti ini adalah saat di KPU. Nah ini perlu diluruskan kembali. Kemarin itu ketika kami meriksa saksi ahli pihak terkait, jadi pihak diskusi itu hanya mengarsipkan suatu informasi atau dokumen yang diciptakan langsung oleh pihak Pemprov DKI Jakarta semasa dia mengeluarkan SK penetapan Gubernur DKI Jakarta yang bernama Joko Widodo. Nah dari mulai SK berikut keterangan pribadinya saudara gubernur tersebut barulah diarsipkan oleh pihak diskusi. Pihak diskusi tidak mengarsipkan sesuatu yang belum di SK-kan oleh pihak Pemprov DKI. Jadi
pastinya pihak termohon akan berasumsi bahwa informasi ini adalah informasi sebelum menjadi penjabat sebagai gubernur gitu. Jadi pastinya mengacunya juga informasi tersebut ya adanya di KPU. Gitu. Yang mungkin ini kesalahan pihak pemohon, bukan kesalahan ya. Jadi pihak pemohon disayangkan kemarin tidak hadir pada saat penjelasan dari pihak terkait bahwa yang diarsipkan oleh pihak diskusi itu adalah ketika Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan sebuah dokumen ataupun informasi yang betul-betul diciptakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Seandainya oke lah, saya salah. Mereka menafsirkan bahwa yang saya minta KPU, punya KPU. Apakah mereka menjamin kalau yang saya tafsirkan adalah ijazah selama gubernur yang diciptakan oleh Persib? Ada, biar saya minta sekarang. Kalau memang itu benar ya, artinya kan begini, jangan jadi bercabang-cabangin alasan untuk bilang tidak ada. Ya. Seandainya saya tanya kembali nih, seandainya saya rawat permohonan saya hari ini juga melalui aplikasi, saya minta itu ijazah, ada nggak yang diciptakan oleh Pemprov DKI sendiri, bukan yang diciptakan oleh KPU? Kan begitu maksudnya kan? Terima kasih. Ya kan tetap mengacu ke permohonan awal. Kan saudara pun meminta terkait ijazah Jokowi, ijazah saudara Jokowi ini. Pihak pemohon pun kan sudah mendapatkan sebetulnya kan, tetapi secara legalitas saudara mau mendapatkan dari pihak kearsipan atau pihak Pemprov DKI. Ya tentunya dalam hal ini juga sama, terkait salah satu unsur dari dokumen yang saudara minta tentunya pasti ada, tetapi karena pokok permohonan saudara adalah kelengkapan pencalonan, ya mungkin yang akan direspon itu terkait kelengkapan pencalonan tersebut, walaupun pada dasarnya ada informasi tersebut pun di DKI seandainya gitu. Tapi tidak ada kewenangan pihak termohon untuk memberikan. Ya kalau seumpama saudara akan bertindak seperti itu, ya melakukan berarti permohonan yang kedua terkait informasi yang betul-betul dikuasai oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, seperti itu. Tapi kalau boleh berkenan dijawab nggak apa-apa, karena begini majelis. Konsepnya seperti ini. Menurut Undang-Undang Kearsipan, lembaga kearsipan bisa mengautentikasi arsip yang dia terima. Artinya, saya dapat dari KPU, tapi tidak terautentikasi. Ini yang tadi menurut majelis anggota tadi, saya tanya lagi di challenge. Apakah saya butuh proses validasinya atau tidak? Saya butuh proses validasinya. Karena terlalu banyak sampah-sampah informasi yang beredar. Artinya, fotokopi yang saya terima selama ini itu tidak terautentikasi, itu baru terverifikasi. Ada levelnya, menurut rezim pemilu itu ada terverifikasi, ada verifikasi, ada verifikasi. KPU hanya melakukan verifikasi, klarifikasi tidak. Menurut rezim undang-undang kearsipan ada level lebih tinggi lagi, namanya autentikasi. Saya butuh yang autentikasi, makanya saya kejar kearsipan daerah. Seperti itu. Nah, apakah ijazah yang saya minta itu bersumber dari KPU atau dari mana-mana? Saya sebenarnya tidak begitu peduli. Yang penting terautentikasi oleh lembaga kearsipan daerah. Bisa saja arsip itu, ya makanya saya buat begini. Saya tidak membuat begitu terkunci. Poin 1. Artinya saya feeling saya, kalau seorang sekda, sekretaris daerah DKI, pasti begitu dia ingin melakukan proses pelantikan gubernur, dia pasti minta dokumen ini semua, dia pasti simpan, dia menjadi pencipta arsip, bukan pelimpahan arsip dari KPU saja. Saya klarifikasi sedikit ya. Jadi yang lantik gubernur itu bukan sekda, belajar. Jadi yang mengeskakan gubernur juga bukan sekda. Saya mau meluruskan pernyataan karena saudara nggak membuktikan apa-apa di. Saya kan tadi saudara menjelaskan ini, saya hanya mengingatkan, jadi jangan sampai bahwa sekda yang melantik, sekda yang membuatkan SK itu tafsir apa pernyataan, makanya saya perlu dibuktikan. Jadi saya hanya meluruskan statement. Ini kan orang pada berstatement, makanya saya memastikan alur statementnya biar enggak pas antara statement, pernyataan sama bukti itu nilainya nanti akan beda-beda. Anggota cukup? Cukup majelis. Jadi gini ya, saya pastikan lagi. Jadi pemohon buktinya ada tambahan nggak atau cukup? Izin majelis, karena saya nggak tahu apa yang terjadi minggu lalu,
saya rasa saya akan nambahkan buktinya karena saya baru dapat informasi ini. Saya tidak, jadi argumen saya terbatas sampai memori saya pada 2 minggu sebelumnya. Ya, itu makanya saya nggak tahu juga kalau boleh diizin dikasih saya relas hasil sidangnya apa sih yang dibicarakan, saya juga nggak tahu. Nah, mungkin saya salah, oke. Nah, tapi saya juga tidak boleh langsung dipanis seakan-akan saya tidak berhak untuk mencari informasi apa yang dibicarakan di sidang berikutnya. Ya makanya ini tadi kan saya sampaikan saudara itu saya berikan kesempatan. Saya bilang ulang, saudara tolong diperhatikan jadi. Jadi kalau saudara mau buktikan saya kasih kesempatan bukti. Jadi jangan sampai terus saudara kemarin tidak datang terus jadi kami yang harus bahasanya repot ngikutin saudara yang harus ngikutin kita karena ini mempertahankan untuk menjamin hak saudara ngajukan, bukan kita mau seperti apa. Ketika kita sudah layani itu saudara nggak hadir hanya alasan relas, padahal relas itu nggak ada, sudah kita panggil resmi semuanya kuasanya hadir, malah saudara jadi nyalahkan kita ketidakhadiran saudara. Itu yang jadi gini, saya kasih kesempatan mau digunakan apa tidak nanti kita sidang selanjutnya. Nah ini saya kasih tahu relas karena kita minggu depan sudah ada beberapa agenda penganugerahan juga dan menjelang nanti sidang selanjutnya kemungkinan akan kita adakan mungkin di awal Januari. Nanti pemberitahuan ini akan kami berikan relas. Nah kalau ini baru relas, tidak panggilan resminya kapan, gitu ya. Saya kasih kesempatan, jadi kesempatan sekali mau menghadirkan saksi, yang mau menghadirkan saksi ahli atau bukti terakhir. Jadi tadi saudara sudah enggak kan mau lagi saya. Jadi saudara jangan ragu kalau iya tidak gitu. Jadi kalau ragu malah bikin repot sidang. Saya tegaskan ya. Jadi awal Januari nanti saya kasih tahu relas. Nanti akhir Desember kita beritahukan relasnya kepada pemohon dan termohon untuk hadir menunggu relas yang kita sampaikan. Agendanya adalah pembuktian terakhir. Mau bukti saksi tambahan silakan. Kalau ada saksi ahli, saksi ataupun ahli 3 hari ataupun 2 hari sebelum sidang dikasih tahu nanti agamanya ataupun apa biar kami persiapkan. Gitu ya. Berarti biar nggak berulang-ulang proses kita. Saya kasih kesempatan sekali lagi untuk proses pembuktian. Saya kira itu. Ada yang mau disampaikan? Ini majelis saya sebenarnya mau dikasih kesempatan untuk bertanya ke termohon. Iya. Karena saya sama ini kita belum sempat bertanya. Saya ada daftar pertanyaan yang harus dipastikan oleh termohon supaya nanti saya jadikan bukti juga. Karena mungkin ini ada misinya juga ya, karena kejadian ini. Jadi gini, kalau bertanya ini bukan ngobrol, karena ini kan bukan diskusi. Ya. Jadi kalau saudara mau bertanya, kira-kira kalau apakah perlu mempersiapkan tertulis atau seperti apa? Karena kan ini kita sidang ini juga karena pertanyaan saudara. Kira-kira saudara mau klarifikasi apa? Ada ada 3 pertanyaan yang harus tanyakan. Coba apa? Lewat ke majelis nanti biar saya tanya. Ya. Pertanyaan pertama, apakah termohon mengetahui bahwa menurut Pergub 91 2010 dan Pergub 90 2010, sekretaris daerah adalah pencipta arsip statis dan arsip inaktif pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Saya sudah terjawab ya dengan tadi bahwa pencipta arsip ya. Yang kedua itu apakah sebelum itu kesimpulan saudara, jangan sampai nanti pernyataan majelis tadi tanpa pendapat itu bukan majelis belum ada yang berpendapat. Jadi majelis hari ini cuma nanya aja, jadi belum berpendapat. Pertanyaan kedua, selanjutnya yang majelis, Ya. apakah sebelum menyatakan tidak menguasai arsip, PPID telah memeriksa sekretaris daerah sebagai pencipta arsip? Nomor 3, jika sudah, mohon ditunjukkan berita acara penelusuran arsip sekretaris daerah. Jika tidak ada, apakah benar Sekda tidak pernah diperiksa? Nomor 4, apakah termohon sepakat bahwa tanpa memeriksa pencipta arsip, pernyataan tidak menguasai arsip tidak memiliki dasar administratif yang sah? Ini untuk pertanyaan intinya. Pertanyaan B, arsip yang diciptakan Sekda pasca pelantikan. Apakah sekretaris daerah menciptakan arsip sendiri setelah gubernur dilantik, seperti arsip serah terima jabatan, nota dinas, disposisi, dan administrasi awal masa jabatan? Nomor 6, apakah PPID telah menelusuri arsip-arsip yang diciptakan Sekda tersebut sebelum menyimpulkan informasi tidak dikuasai? Nomor 7, jika arsip Sekda telah tidak ditelusuri, atas dasar apa termohon menyatakan Pemprov DKI tidak memiliki informasi sama sekali?
Nomor 8, apakah termohon menyatakan tidak menerima arsip dari KPUD dengan tidak memiliki arsip sama sekali? Nomor 9, apakah termohon memahami bahwa arsip pencalonan adalah arsip KPUD, sedangkan arsip pasca pelantikan adalah arsip sekretaris daerah? Nomor 10, jika memahami perbedaan tersebut, mengapa arsip sekretaris daerah tidak diperiksa? Berikutnya nomor 11, apakah termohon memiliki daftar unit pencipta arsip yang telah diperiksa sebelum menjawab permohonan saya? Dan berikutnya, apakah sekretaris daerah, biro tata pemerintahan, dan biro hukum termasuk unit yang diperiksa juga? Dan terakhir ini, jika tidak diperiksa, apakah termohon mengakui bahwa pencarian informasi belum dilakukan secara menyeluruh? Dan terakhir, dengan tidak diperiksanya sekretaris daerah, menurut saya nanti ini penegasan saja ya. Saya pilih ini tidak diperiksa juga karena saya belum tahu ya. Kalau tidak diperiksanya sekda daerah sebagai pencipta arsip, apakah termohon bersedia mengakui bahwa jawaban tidak menguasai arsip diberikan tanpa dasar pemeriksaan administratif yang lengkap? Begitu saja. Terima kasih. Izin Ketua, pemohon itu haknya dalam menyampaikan itu, tetapi saya sebagai anggota majelis melihat bahwa objek sengketa informasi publik kita kan 2 poin saja sebetulnya. Salinan ijazah pendidikan terakhir atas nama Joko Widodo yang digunakan dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta 2012. Yang B, dokumen pendukung persyaratan pencalonan termasuk registrasi surat pernyataan ijazah yang diserahkan pada Komisi Pemilihan Provinsi Jakarta. Jadi kalau 2 ini saja belum terjawab, apalagi 13, dan ini bukan objek sengketa itu tidak bisa berkembang. Objek sengketa itu harus konsisten dari permohonan keberatan sampai dengan register sengketa di hukum acara 100 hari kerja kita. Sehingga menurut saya izin Ketua Majelis itu pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menjadi suatu dalil pembuktian sebetulnya, sehingga saudara sendiri yang menjawab itu dengan bukti-bukti, karena saudara termohon ini dalam konteks tersebut sedang mempertahankan jawabannya terkait dengan objek sengketa yang 2 poin itu. 2 itu pun belum terjawab sampai hari ini, apalagi saudara tambah 13, dan itu menjadi objek sengketa baru yang hukum acara kita tidak mengenal istilah penambahan pertanyaan terhadap badan publik. Mungkin itu hal lain di luar. Terima kasih Ketua Majelis masukan. Baik. Jadi saya menegaskan lagi apa yang disampaikan anggota tadi betul. Jadi nggak bisa kita ngobrol pertanyaan terus jadinya kemarin aku ngapain, itu nggak bisa. Jadi prosesnya nggak seperti itu persidangan kita. Jadi apa yang saudara sampaikan, hak saudara sudah saya berikan. Kalau termohon mau memberikan tanggapan silakan, tapi kalau enggak, tapi saya menyarankan tadi karena itu sudah di luar konteks. Tapi kalau karena sudah terlalu detail. Kalau kita meriksa ahli atau saksi, pertanyaan itu dilontarkan bisa. Tapi kalau itu tidak, ya sudah nggak mungkin kan begitu. Kira-kira itu. Izin majelis. Ya. Kalau gitu kapan saya sempat bertanya? Mereka juga nggak hadirkan saksi atau ahli? Ya masing-masing Pak. Saudara apa saya ber-WA? Loh ya enggak, kan saudara saya berikan kesempatan. Ahli yang saudara hadirkan, mendalilkan apa yang saudara tadi dikuatkan dengan bukti dan saksi. Jadi bukan saudara nunggu saksinya termohon terus, enggak ya. Kalau saudara punya dalil tadi silakan dibuktikan, enggak apa-apa. Kamu memberikan yang termohon enggak menghadirkan saksi ahli, kemarin pihak terkait keputusan majelis sudah kami hasilkan dan majelis sudah punya cukup, sudah enggak perlu lagi. Makanya kan begitu. Maka saya tadi menekankan pernyataan saya mengulang-ulang, sudah cukup, kalau cukup ya sudah. Maka saya kasih kesempatan sekali lagi dengan apa yang saudara sampaikan tadi, silakan itu mau seperti apa. Tapi apa pernyataan tadi saya nggak memberikan ya sudah silakan, itu istilahnya nggak wajib ditanggapi karena itu kan bukan pertanyaan yang di awal tadi saya sampaikan. Jadi kira-kira itu. Nah itu kalau apa yang jadi pertanyaan keresahan saudara tadi itu semua silakan didalilkan dalam pembuktian bahwa belum dilakukan ini itu kewajibannya ini itu dibuktikan. Nanti biar kami majelis punya perspektif. Oh iya benar ya seperti ini. Oh iya seperti itu. Ini kan saya berikan kesempatan untuk pada majelis. Gitu. Izin majelis, kalau saya berpikiran bermohon hadirkan sekda supaya saya tanya. Hadirkan pihak-pihak termohon menghadirkan saksi supaya saya tanya. Kalau saya enggak, mereka juga tindakan seperti ini saya tidak dikasih kesempatan bertanya ke orang yang tepat. Ya saya juga ngapain juga ada sidang ini. Kalau ternyata saya harus kirim surat, harus ke majelis tanya ke sana besok dijawab, tidak. Saya ingin pengadilan yang fair. Hadir mereka di sini saya tanya, kasih saya kesempatan bertanya apa yang ingin. Izin Ketua Majelis,
minggu lalu saudara itu kami berharap sekali saudara pertanyaan itu dilimpahkan pada pihak terkait yang memang punya kompetensi sebetulnya. Jadi saudara kalau mau mengeluh itu ya kami juga angkat tangan bahwa itu sudah KIP DKI sudah memfasilitasi dengan sungguh-sungguh buat pemohon dalam bisa memperjuangkan keadilannya. Karena kita memang sebagai lembaga negara yang independen kita memberikan suatu pemahaman yang objektif. Tapi kesempatan itu sudah lalu. Tapi saudara kalau mau menciptakan lagi pendalilan bukti dan tertulis maupun saksi dan ahli masih kami berikan kesempatan karena yang lalu baru 1 ahli. Ya, jadi ahli dan saksi itu masing-masing bisa 2 ahli, bisa 2 saksi. Karena itu hal yang berbeda. Tetapi kalau saudara ingin memutarbalikkan sejarah lagi yang lalu, kenapa saya nggak bisa bertanya kepada siapa-siapa? Ada kesempatan yang bertanya, saudara kan tidak ada. Tapi kami juga menghormati saudara tidak hadir. Ini kan hak saudara ya. Walaupun ada kuasa yang hadir kan itu kami tidak ingin mengintervensi saudara sebagai pemohon yang memiliki konsekuensi legal standing yang baik ya di sini sebagai warga negara yang sedang meneliti. Dan itu tapi memang tidak bisa dipaksakan untuk pertanyaan ini dilimpahkan kepada termohon dalam konteks yang lain karena memang ada kesempatannya untuk pertanyaan itu sebetulnya yang minggu lalu. Tapi kalau sudah membuat lagi pertanyaan itu dan ingin ada pihak yang menjawab itu silakan ketua majelis. Dan saya rasa ketua majelis dalam konteks ini sudah sangat adil ya, memberikan lagi kesempatan untuk waktu yang berikutnya tidak langsung kesimpulan tetapi masih pada bukti-bukti yang tertulis dan belum saksi dan ahli. Saya pikir ini agar dimanfaatkan pemohon juga termasuk termohon jika pulang dari sini nanti mungkin aksen PPD Sekda ingin mendorong saksi dan ahli, saya pikir juga itu juga hal yang cukup serius ya untuk majelis ya. Kalau tidak ada kan juga kami mempertanyakan Pemprov nggak bisa menghadirkan saksi dan ahli untuk menerangkan argumennya, termasuk juga pemohon masih bisa menambah. Ini itu betul. Terima kasih. Baik, izin majelis ini kan dalam rangka tahapan pembuktian. Jadi seyogyanya kita juga kasih kesempatan untuk masing-masing pihak menanyakan terkait bukti yang sudah dilampirkan oleh masing-masing pihak, baik itu pihak pemohon ataupun pihak termohon. Tetapi dengan catatan tetap tidak keluar dari koridor permohonan informasi yang dimohonkan. Seperti itu. Tetap kesempatan saya rasa harus diberikan mau menanggapinya seperti apa. Kalau seumpama tadi menyampaikan 13, ya mungkin yang 13 ini sebetulnya hampir mayoritasnya keluar dari konteks permohonan saudara pemohon. Tetapi apa yang kira-kira yang lebih relevan, yang sekiranya masih masuk dalam konteks permohonan saudara pemohon, yang sekiranya bisa juga direspon oleh pihak termohon. Jadi kami harap majelis juga memberikan waktu mungkin untuk menanggapi apa, sekedar menanggapi atau seperti apa. Tapi untuk pihak pemohon juga, kalau memang itu pertanyaan-pertanyaan itu ingin mendapatkan atau menjadi sebuah alat bukti, ya silakan saja untuk dijadikan sebagai alat bukti, dicari pengetahuan saudara ataupun dalil-dalil saudara menjadi sebagai alat bukti. Tapi pada kesempatan ini mungkin sebenarnya memberikan waktu juga kepada pihak termohon, setidaknya memberikan tanggapan walaupun tidak semuanya, dan kami harap pun jangan sampai semuanya karena itu sebagiannya udah hampir di luar konteks dari permohonan saudara pemohon di awal permohonan informasi kepada pihak badan publik. Terima kasih. Ya, jadi gini aja, saya sudah ngasih kesempatan tadi, jadi saya biar nggak ngulang-ngulang lagi. Jadi saya kasih kesempatan di pembuktian. Jadi karena ini bukan tempatnya untuk memberikan apa. Nanti kalaupun terakhir silakan di kesimpulan. Mau nanggapi apapun silakan di kesimpulan tertulis. Jadi saudara tadi dari 1 ternyata jadi 12 dibacakan nanti saja di pembuktian. Saudara saya kasih kesempatan apa yang menjadi pertanyaan itu silakan nanti dibuktikan di dalil pembuktian. Nanti termasuk kalau mau nambah bukti lagi silakan. Kalau mau nambah saksi lagi silakan. Jadi prosesnya ini pembuktian. Jadi nanti setelah itu dikasih ke-11. Jadi nanti kita akan memberitahukan relas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan ahli atau saksi. Jadi itu forumnya seperti itu. Jadi forumnya bertanya itu di forum saksi dan ahli. Jadi kalau tadi itu tidak forumnya di proses karena pertanyaan kita fokus pada 2 yang diajukan objek sengketa itu tadi. Saya kira itu pematerian diatur di Komisi Informasi. Nanti kesempatan selanjutnya pemohon saya katakan betul, saya kasih kesempatan sekali lagi ya, nanti persidangan selanjutnya digunakan haknya. Jadi apapun yang sudah dalilkan itu perbu, perda,
didetailkan. Jadi antara yang saudara lesankan sama yang ditulis jangan nambah, beda, itu kan pasti beda. Nanti statement saudara di SK-kan dilatih sekda itu berarti saya itu salah, nggak boleh. Nanti kalau saudara meyakini ya silakan, kalau punya ada bukti yang sekda itu yang melatih gubernur, kayak gitu kan nggak mungkin saya berpolemik sama saudara. Silakan dibuktikan. Sidang selanjutnya akan pemberitahuan relas, ya, pemberitahuan relas. Nah ini baru relas. Nanti sebelum saudara panggilan, saya minta hadir. Saudara pemohon kalau nggak bisa hadir, kuasanya hadir. Kalau sudah kuasanya hadir, jangan meninggalkan ruang sidang alasan nunggu saudara. Itu nggak menghormati persidangan. Ngapain pakai kuasa kalau masih nungguin saudara? Kalau sudah tujuh kuasa, ya jalankan kuasanya. Terbaru kuasanya sudah cabut semua, saudara yang hadir berarti saya tahu kuasanya sebenarnya sudah dipakai tinggal saudara. Itu juga saya pastikan betul. Bermohon juga ya, itu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Izin majelis. Ya. Saya bermohon majelis ini bisa memanggil sekda atau KPUD DKI, atau kalau saya mungkin tidak mungkin mengadukan mereka. Enggak, Ini pertanyaan saya kebanyakan untuk sekda. Kenapa? Karena cabangnya ini kan mereka membuat ini seakan-akan cabang 2 ke KPU, tapi cabang sekda dihilangkan. Arsip itu bisa aja dari sumber dari KPUD, bisa dari sekda. Sementara ini pertanyaan saya, karena saya dengar mereka tidak mengajukan saksi, maka saya paksakan bertanya di sini. Jadi saya mohon untuk menjawab pertanyaan ini penting. Jadi saya tegaskan lagi, ini saudara juga harus mempelajari undang-undang ini. Mereka ini kuasanya sekda itu sebagai atasan BPID, bukan pribadi sekdanya. Dia punya perangkat BPID, punya perangkat disposif, itu sudah perangkatnya sekda BPID utama. Jadi bukan kita menyidangkan orang. Ini dengan informasi itu saya pastikan. Jadi terkait dengan informasi saudara kayak KPU ataupun apa, kayaknya ada register juga kita. Nanti mungkin tahun depan baru kita proses persidangan karena perurutan persidangan. Jadi saya kira itu untuk terkait sebenarnya kesempatan tadi, kalau boleh saya ngomong, kesempatan saudara bertanya itu adalah kemarin itu, karena itu sudah perangkat yang sudah ditunjuk sekda mengenai hal itu. Terus lepas persepsi saudara silakan dikuatkan di dalil dan bukti. Saya yang menegaskan lagi, kemarin itu yang menghadirkan juga keputusan majelis, bukan atas permintaan saudara. Karena majelis sudah punya keputusan yaitu para pihak nggak ada ya. Kalau ngikutin saudara dari kemarin juga nggak ada bukti yang mau dilampirkan, maka saya dulu ini pada serius nggak sih kan gitu kan? Gitu. Saya tadi aja dari awal buka itu, majelis nanya sudah itu, sekarang berubah. Makanya saya minta konsistensi dan keyakinan betul. Jadi terkait dengan permintaan saudara, majelis tidak bisa mengabulkan. Saya kira itu, saya beri kesempatan untuk pembuktian saksi ataupun ahli, silakan. Nanti kita panggil relas, saya minta hadir pemohon dan termohon kuasanya. Saya kira itu, terima kasih. Sidang adjudikasi nomor register 32/9 Romawi KIP TKIPS 2025 dan pemohon Saudara Bonatua dan Bonatua Silalahi melawan pemohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang adjudikasi non litigasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan nomor register sengketa 0032/9 Romawi KIP TKIPS 2025 antara pemohon Saudara Bonatua Silalahi terhadap termohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan ditunda. Majelis komisioner meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.